Assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Saya Diki, dosen Universitas Terbuka. Saya ingin membahas tentang apa itu pembahasan dalam suatu penelitian. Jadi, saya ingin membicarakan cara membahas sebuah pembahasan. Begitu. Kalau kita melihat sebuah penelitian, sebuah tesis, sebuah artikel jurnal, maka di bagian yang biasa disebut bab 4 atau yang menjelaskan hasil pengamatan disebut pembahasan. Kenapa pembahasan itu penting? Nah, yang pertama, pembahasan itu menjelaskan kaitan antara hasil penelitian dengan teori. Penelitian itu pada dasarnya menguji sebuah teori. Nah, hasil penelitian atau hasil pengamatan itu akan kita cocokkan dengan teori. Di mana kita menjelaskan itu, kaitan itu di dalam pembahasan. Nah, selain itu, pembahasan juga menunjukkan kemampuan si penelitinya itu. Kemampuan apa ini? Yaitu kemampuan untuk menjelaskan, menerangkan apa yang dia pikirkan itu ke dalam tulisan mengenai penelitiannya. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan ini, hasilnya seperti ini. Menurut statistik hasilnya signifikan. Sudah, itu belum menunjukkan pemikiran penulisnya. Nah, di pembahasan inilah dia mengaitkan hasil seperti ini signifikan, ada pengaruh atau korelasi atau ditemukan gejala seperti ini. Ini menjelaskan, mendukung teori siapa. Nah, itulah kemampuan peneliti ditunjukkan di situ dalam pembahasan. Pembahasan juga menjelaskan apa pentingnya hasil penelitian itu dalam dunia ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan. Tapi mana yang penting? Sepentingnya apa? Misalnya contoh yang klasik. Seorang peneliti Inggris di zaman dulu, Isaac Newton. Dia kejatuhan buah apel. Lalu dia membuat tulisan menjelaskan peristiwa kenapa buah apel bisa jatuh. Ya, karena ada gravitasi dalam teorinya itu. Dia menjelaskan itu sehingga orang tahu, oh ini penting, gravitasi itu penting. Karena penelitinya atau penulisnya menjelaskan itu. Ini pentingnya. Begitu pula dalam penelitian kita jelaskan ini pentingnya. Apa yang kita lakukan itu. Mungkin biasa-biasa, tapi kalau dari sudut pandang tertentu atau teori tertentu itu sangat penting. Nanti kita akan melihat dalam tulisan-tulisan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang penelitian itu penting. Tapi nanti mungkin baru berapa tahun lama kemudian. Contohnya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu merancang sebuah alat yang bisa terbang dinamakan helikopter. Tapi itu baru 500 tahun kemudian atau 400 tahun kemudian alat yang dinamakan helikopter itu bisa diwujudkan oleh ilmu pengetahuan. Nah, kita menjelaskan, oh ini penting. Kemudian pembahasan menjelaskan hubungan antara suatu penelitian dengan penelitian sebelumnya. Ya, bisa saja itu. Penelitian ini tentang ilmu genetika adalah menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh saya ini di dalam bidang genetika berhubungan dengan teori Mendel, seorang yang hidup di waktu yang sudah silam tapi masih ada hubungannya. Nah, itu dalam pembahasan lah saya atau si peneliti menjelaskan itu. Kalau ke Baron Novelty, nah ini juga di dalam penelitian ada yang penelitian menyebutkan hasil ini belum pernah dilaporkan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
siapa. Nah, itulah kebaruan. Itulah pentingnya. Sama dengan sebelumnya, kaitan dengan teori, apa pentingnya hasil penelitian dalam ilmu pengetahuan? Ya ini, kebaruannya ini. Istilah lainnya, kebaruan, novelty. Jadi, apa yang perlu ada dalam pembahasan sebuah penelitian? Ya, yang pertama, mengapa hasil penelitian adalah seperti itu? Mengapa buah apel tuh jatuh tuh ke bawah gitu? Ya, tentu kan ada gravitasi. Nah, gimana menjelaskannya? Apakah dengan kalkulus atau dengan rumus-rumus lain? Gitu. Mengapa orang kok tidak suka membeli produk ini kalau dalam marketing misalnya? Orang tidak mau membeli produk seperti ini. Oh, karena jelaskan ada teori yang mengatakan seperti ini. Yang kedua juga, mengapa hasil penelitian adalah seperti itu? Ya, itulah. Kenapa kok bisa begitu? Gunakan teori. Gravitasi, benda jatuh ke bawah, itu jelaskan gravitasi. Dengan teori gravitasi misalnya. Itu baru satu teori. Ada teori lain? Ya, silahkan. Tergantung bagaimana kemampuan penelitinya dalam membuat pembahasan itu. Dalam pembahasan kita bisa mengaitkan dengan kerangka pemikiran. Ya, kerangka pemikiran itu hasil penelaahan literatur. Nah, kaitkan apa yang hasil pengamatan kita dengan apa yang ada di literatur. Kalau orang di dalam literatur mengatakan bahwa untuk mencegah suatu penyakit menular digunakan vaksin, kemudian orang meneliti dan menemukan bahwa banyak orang tidak mau divaksin di daerah tertentu. Nah, ini dikaitkan dengan literatur. Kenapa kok menurut literatur harusnya demikian? Ini kok tidak? Nah, itu akan lebih mudah dalam membuat pembahasan apabila kita mengkaitkan dengan kerangka pemikiran yang kita buat itu. Kerangka pemikiran satu bahan dalam membahas hasil penelitian. Tidak harus sama. Kerangka hasil pengamatan tidak harus sama dengan kerangka pemikiran. Karena kerangka pemikiran dibuat sebelum kita mendapatkan hasil pengamatan, sebelum kita melakukan pengamatan. Hasilnya seperti apa, sama atau tidak, itu yang menarik. Dalam pembahasan kita bisa menyebutkan persamaan hasil pengamatan yang kita lakukan atau yang dilakukan seorang peneliti dengan hasil penelitian sebelumnya. Kok bisa hasilnya sama dengan penelitian sebelumnya? Penelitian yang dulu itu dilakukan, ini dalam dunia pendidikan. Murid belajar dengan metode pembelajaran berbasis masalah misalnya. Hasil post-test sama dengan hasil pre-test. Dulu begitu. Sekarang ada orang, kita atau saya melakukan itu, kok sama? Padahal dulu itu dilakukan pada anak SMA. Sekarang saya melakukan metode pembelajaran berbasis masalah ini pada anak SD. Iya, hasilnya meningkat. Kok sama? Nah, kaitkan dengan teori yang kedua. Kaitkan dengan teori. Memang ada teori mengatakan bahwa orang belajar dengan metode ini akan lebih baik hasilnya. Oh gitu. Sama. Tapi perhatikan ada perbedaan tadi itu. Misalnya lokasi. Nah, di mana tempatnya? Apakah itu di Indonesia juga atau di luar negeri yang misalnya kalau pertanian iklimnya berbeda dengan di sini. Kalau tadi pada penelitian pendidikan, ilmu pendidikan tadi umur responden. Kalau dulu yang dilakukan dulu tuh pada anak SMA, ini pada anak SD. Loh, hasilnya kok sama? Metode yang digunakan, metodenya sama. Atau metode yang digunakan berbeda. Ada berbagai faktor yang tidak diamati tapi bisa saja berpengaruh. Ya, bisa saja itu terjadi. Kan dalam statistik ada ditentukan, bisa kita mengetahui ini berpengaruh, tapi mungkin saja masih ada faktor-faktor lain yang kita tidak memperhitungkan, itu mungkin berpengaruh. Jelaskan dengan teori. Kita mungkin mengatakan diduga, nah itu juga. Karena hasil penelitian sebelumnya berbeda atau sama. Perbedaan hasil pengamatan dengan penelitian sebelumnya, ya sama juga, jelaskan dengan teori yang ada. Mengapa ada perbedaan?
Apakah iklim, kalau ilmu pertanian, ilmu biologi misalnya, atau metode yang digunakan tadi berbeda, gitu. Mengapa ada perbedaan? Nah, tapi kita harus ingat, walaupun ada perbedaan, bisa saja ada persamaan tertentu. Kan? Misalnya kita mengamati sebuah makhluk hidup, kerbau misalnya. Oh, kerbau seperti ini, tanduknya 2, kakinya 4. Kemudian kita mengamati, itu dalam penelitian dilakukan sebelumnya, binatang yang hidup di suatu tempat adalah kerbau. Kemudian ada penelitian yang kita lakukan, ada penelitian di suatu tempat, binatangnya sama juga bertanduk 2, berkaki 4, ukurannya ya sama dengan yang deskripsi tentang kerbau di penelitian sebelumnya. Kita sebut siapa penelitiannya itu. Tapi kok ada ciri-ciri yang lain sehingga kita mengatakan ini adalah sapi. Oh, sapi dengan kerbau itu ya ada bedanya sih, tapi kan ada persamaannya juga. Jadi kita jangan sampai mengatakan ini berbeda sama sekali, tapi ada perbedaan dan ada persamaan. Nah, ini kan membuat pembahasan kita jadi menarik, mendalam. Di mana, sejauh mana perbedaan sapi dan kerbau? Bukan di mana, kok beda? Ya memang beda, tapi di mana perbedaannya? Sejauh mana perbedaannya? Dibandingkan dengan yang lain, binatang lain, atau faktor lain. Kalau dalam ilmu sosial ya ada juga seperti itu. Hasil perbedaan, ada perbedaan hasil. Nah itulah yang dibahas. Tidak berarti selesai. Ada perbedaan, tidak harus kita bahas. Kebaruan, ya itu tadi, kebaruan yang belum dilaporkan dalam penelitian sebelumnya. Ini ada contohnya. Ada penelitian menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Penelitian itu menggunakan video pembelajaran. Yang lain tidak demikian. Mata kuliah yang diamati adalah matematika dasar. Nah, adanya 3 topik ini, metode pembelajaran, video pembelajaran, dan mata kuliah matematika dasar secara bersamaan ini belum dilakukan atau belum dilaporkan beberapa penelitian terdahulu. Peneliti mana? Ya penelitian yang dibaca oleh si peneliti itu. Apakah semua? Ya tentu di seluruh dunia mungkin ada yang tinggi, tapi yang dibaca oleh si peneliti itu, oleh saya katakan penelitiannya si A tahun sekian, si B tahun sekian, si C tahun sekian tidak melaporkan. Ini yang dilaporkan. Hasilnya seperti apa? Nah, itulah bagian dari kebaruan atau novelty-nya. Itulah yang saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Selamat belajar, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.